warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu P2 kedua atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, yaitu tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, baik, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang materi ini, terlebih dahulu pada pertemuan ini semoga barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah hadir di sini dalam rangka kita melaksanakan P2 kedua ini dengan tujuan kita memahami lebih jauh yaitu apa saja yang menjadi kewajiban kita mengikuti P2 kedua ini. Di sini pembahasan kita yaitu kita akan membahas pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, pada kesempatan ini ada 3 topik yang harus kita bahas. Namun pada penekanannya kita membahas satu saja dulu. Yang pertama yaitu layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Kemudian yang kedua, kebutuhan gizi ibu hamil. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT atau sembako, dan jaminan kesehatan nasional kehamilan dan persalinan. Namun fokus kita satu saja, yaitu layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Nah, Ibu, sebelum kita membahas apa yang sudah saya panjangkan di depan, terlebih dahulu saya akan bertanya. Mudah-mudahan Ibu bisa menjawab yaitu tentang apa saja harapan ibu-ibu kepada anak-anaknya nanti setelah besar, dimulai pada saat ibu-ibu hamil, kemudian anak itu dilahirkan terus sampai dia besar. Harapannya ke depan, cita-citanya, mungkin ibu-ibu sudah berharap anak-anaknya nanti bisa menjadi ini atau menjadi itu. Ya, walaupun nanti kenyataannya mungkin anak-anak kita cita-citanya lain dari apa yang kita harapkan. Ya, boleh Bu, saya bertanya kepada ibu-ibu. Saya mau mendengar. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu kan semua punya cita-cita tentang anaknya. Pastinya tidak mungkin orang tua itu ingin anak-anaknya tidak berhasil. Pasti semuanya ingin berhasil. Ya, silakan kepada ibu. Boleh Bu untuk saya boleh mendengar. Saya tidak maksa seandainya ibu sudah berpikir kalau besar nanti anak saya harus begitu. Ya, kepada Ibu Aminah kami boleh saya minta pendapatnya ataupun tentang cita-cita untuk anaknya nanti. Silakan. Ya, karena anak saya itu Pak jadi polisi Pak, yang cowok Pak. Yang cowok jadi polisi. Kalau yang ceweknya pengen jadi dokter Pak. Jadi dokter. Wah, bagus sekali Bu. Suatu cita-cita yang bagus untuk anak ke depan. Ya, terima kasih Bu. Kemudian kepada Ibu Ani. Ya Pak, anak saya kalau misalnya di rumah itu suka main ini Pak, suka main pilot-pilotan Pak, main pesawat. Main pesawat. Makanya dia tuh cita-citanya ingin jadi pilot Pak. Ingin jadi pilot. Wah. Baik, terima kasih Ibu. Kita beri aplaus dulu ya. Oke. Jadi Ibu semuanya punya harapan kepada anaknya nanti bahwa ibu-ibu ingin anaknya berhasil nanti. Ya, berhasil. Kalau kita lihat di sana berhasil menggapai cita-cita. Nah, tentunya dengan demikian
cita-cita dan harapan itu yang besar yang ibu-ibu utarakan tadi, tentunya kita perlu mempersiapkan agar anak-anak kita nanti semoga apa cita-cita kita juga menjadi cita-citanya. Dan kita mulai dari sekarang pada saat kita atau ibu-ibu sedang hamil, kemudian saat melahirkan, dengan cara yaitu mulailah memahami pentingnya gizi dalam ibu hamil maupun sedang melahirkan nanti. Nah, berikutnya tentu ibu-ibu inginkan agar anaknya nanti sehat, tinggi, kemudian cerdas. Iya, Pak. Pasti mau ya? Iya, Pak. Iya, karena tanpa sehat, kemudian postur tubuh yang tinggi, kemudian cerdas, melihat ke depannya itu memang menjadi salah satu syarat agar cita-cita itu bisa tercapai. Namun pada akhirnya juga takdir juga yang menentukan, ya Bu ya, takdir juga yang menentukan anak-anak kita berhasil atau tidak. Tapi kita berusaha dulu dari sekarang. Nah, jadi dengan demikian ibu-ibu harus mempersiapkan segala sesuatunya. Baik Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita di pertemuan ini. Nah Ibu, ada pesan untuk kita dari pendahuluan kita tadi bahwa kalau ibu-ibu anaknya ingin sehat, tinggi dan cerdas, maka kita atau ibu-ibu perlu mempersiapkan gizi anak, gizi kesehatan ibu-ibu tersebut dari awal kehamilan, kemudian pada masa kehamilan, dan pada saat melahirkan, dan seterusnya kita merawatnya atau membesarkannya sampai usia yang produktif, usia yang siap untuk memasuki masa balita ataupun masa remaja. Nah, untuk lebih jauhnya sebelum kita membahas melalui flip chart yang ada di depan ini, ada film pendek yang kita lihat bagaimana peran orang tua mempersiapkan diri untuk kehamilannya melalui gizi dan kesehatan. Nah, kita sama-sama lihat ya Bu ya. Nah, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin.
kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, sayang mah ngeledek aja ih. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan. Dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Bu atas informasinya. Saya Iya. pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Setelah kita menonton film pendek tersebut tentang 1000 hari pertama kehidupan, nah ibu-ibu tentu bisa ataupun melihat tayangan itu. Nah, bisakah ibu-ibu mengulang kembali kira-kira apa yang dilihat tadi, tentang apa yang kita sudah tonton pada film tersebut? Nah, kita coba kepada Ibu Amina, boleh Bu untuk mencoba memberikan pendapatnya tentang film tadi, silakan. Ya Pak, di filmnya itu bahwa kedua orang tua tadi Pak sangat memperhatikan kehamilannya Pak. Pertama itu mulai dari Pak namanya 1000 hari pertama kehidupan. Oh iya. Mulai dari kandungan sampai anak usia 2 tahun. Jadi tentang mempersiapkan kehamilan, dalam arti kata kedua orang tua tadi, kedua pasangan suami istri tadi mempersiapkan diri untuk lebih memperhatikan gizi kepada bayinya yang atau janin yang dikandungnya, gitu ya Bu ya? Ya, Pak. Iya. Nah, boleh pada ibu yang lain, siapa yang bisa memberikan pendapat? Ya Pak. Oh ya, silakan Bu Ani, silakan. Di video yang kita tonton tadi Pak, tadi kan ada ibu hamil, terus dia datang ke posyandu, Ya. terus dijelaskan bahwa ibu hamil itu harus memperhatikan gizi Pak, dari mulai dia hamil sampai anaknya lahir. Nah, di situ kan dia harus memperhatikan gizi untuk anaknya Pak. Karena apabila misalnya gizinya tidak terpenuhi, kemungkinan anaknya itu bisa kekurangan gizi Pak. Oh begitu. Iya. Nah, jadi setelah mendengarkan pendapat dari ibu bahwa memang benar film tadi menjelaskan bagaimana peran suami istri
dalam rangka memperhatikan kesehatan gizi ibu hamil, kemudian bagaimana usahanya untuk memahami lebih jauh tentang pengaruh ataupun dampak dari kekurangan maupun pentingnya mempersiapkan gizi bagi anak. Nah, ini kita berkesimpulan bahwa memang sangat penting kebutuhan gizi kepada ibu hamil dan anak. Nah, berikutnya kita akan membahas lebih jauh pada flip chart yang ada di depan. Baik, Ibu, kita memperhatikan flip chart ini ya. Nah, ini dari judul kita, kemudian ada gambar ini ibu hamil yang sedang berkonsultasi dengan bidan ataupun dokter, mungkin juga tenaga kesehatan lain yang berdasarkan tugas dan fungsinya. Nah, setelah memperhatikan ini, dilihat di sini berkaitan dengan film tadi. Film tadi menceritakan juga bahwa ada dampak dari kekurangan gizi. Nah, dampak dari kekurangan gizi seandainya ibu hamil itu mengalami kekurangan gizi untuk ibunya maupun bayinya, nanti itu akan memiliki dampak atau akibat. Nah, Ibu jelas tidak melihat tulisan yang ada di flip chart ini? Jelas. Nah, kalau begitu kita mulai yang pertama ya Bu ya. Ini posisi gambar ibu hamil. Nah, coba Ibu Aminah bisa bantu kita membacanya, atau sama-sama kita membaca. Yang pertama, keluarga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Iya, ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan akhir rendah. Ya, kita lanjut aja dulu Bu ya, nanti baru kita ulas lebih jauh. Kemudian yang berikutnya, silakan Ibu. Bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Iya, bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Nah, kemudian yang berikutnya, yang di bawah ini Bu. Oh, yang ini Bu ya, yang ini. Anak, gangguan pertumbuhan anak pendek atau stunting Ya. di badan anak di bawah standar anak seusianya. Nah, jadi siklusnya seperti ini Bu ya. Kemudian setelah dia menjadi anak-anak, beranjak ke masa remajanya. Kesulitan belajar, prestasi sekolah rendah. Nah, setelah dia melalui masa remaja, kemudian beranjak ke masa dewasa atau masa usia produktif. Nah, kita lihat di sini. Dewasa gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Iya. Nah, dampak dari kekurangan gizi dimulai dari masa kehamilan sampai melahirkan, sampai anak yang dilahirkan itu menjadi anak-anak, usia anak-anak, kemudian beranjak ke masa remaja dan sampai ke masa dewasa. Ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, baik kita ulas secara rinci. Yang pertama dari masa kehamilan, ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan yang lahir rendah. Iya Bu, ini kan kalau kita umpamakan ibunya kurang sehat, kurang mendapatkan asupan gizi, maka ibunya sendiri sudah bisa kita lihat dia akan mengalami kurang sehat, lemah, kurang bergairah, karena dia sedang berbadan luar. Jadi asupan gizi yang dikonsumsi oleh ibu otomatis juga dikonsumsi oleh si janin yang ada di dalam kandungannya. Maka ibu harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi yang cukup. Kemudian setelah ibu melahirkan, seandainya kekurangan gizi, bayi yang dilahirkan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Nah, itu kan nggak mau ya Bu ya, anak yang lahir dengan kondisi yang sakit-sakitan. Nah, ini pengaruhnya, karena pada saat di dalam kandungan dia kurang mendapatkan asupan gizi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian setelah anak itu tumbuh menjadi anak-anak ataupun masa-masa balita ataupun lebih dari balita sebelum masa remaja, terjadi gangguan pertumbuhan. Pertumbuhannya itu
pendek. Mungkin masa dia untuk tinggi itu sangat lambat atau yang dikenal dengan istilah stunting. Kemudian di bawah standar badannya itu, di bawah standar. Kemudian takut. Boleh ya. Ayo. Gimana? Lanjut yang perjalanan. Apa yang dulu baru kita? Nah, untuk sambil kita ya. Setelah bayi itu lahir, kemudian dia mulai memasuki masa pertumbuhan menjadi anak. Pada saat dia menjadi anak ini mengalami kembali gangguan-gangguan pertumbuhan. Sebagai contoh, misalkan anak ini badannya tumbuh ataupun tingginya ataupun besarnya itu di bawah usia normal anak-anak seusianya, atau dengan istilah stunting. Jadi stunting ini anak itu mengalami pertumbuhan yang lambat, bahkan mungkin tidak bisa tumbuh seperti usia anak seusianya. Kemudian pada masa remaja, anak ini kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Iya, jadi pada saat ibu hamil itu kurang mendapatkan asupan gizi bagi si janin atau si anak, sehingga pertumbuhan fisiknya maupun mentalnya sekaligus juga perkembangan otaknya itu akan mengalami hal yang rendah. Jadi anak pada masa remajanya kesulitan dalam belajar, mungkin prestasinya rendah. Mungkin kalau di zat-zat yang dibutuhkan itu kurang, jadi perkembangan otaknya nanti timbul sumber daya manusia atau pemikirannya juga rendah. Akibatnya anak mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian setelah dia masa remaja memasuki masa dewasa, masa dia dimana sudah harusnya dia bekerja, mencari nafkah, bahkan berkeluarga, ini terjadi gangguan kesehatan. Jadi bawaan daripada masa dia masih dalam kandungan, jadi gangguan kesehatan, sakit-sakitan. Kemudian karena pendidikan rendah, mungkin pada masa remaja dia tidak sanggup lagi melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena prestasinya rendah. Kemudian terbatasnya pilihan kerja. Nah, ini dampak dari pendidikan, pekerjaan yang akan mereka geluti atau mereka jalani nanti terbatas. Yang dimana mungkin yang diinginkan itu membutuhkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jadi tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu harus sesuai dengan pendidikan yang diprasyaratkan. Nah, ibu, sepertinya kita kurang semangat ya. Konsentrasi kita sudah mulai memudar. Nah, ada baiknya kita pakai game ya, yaitu dengan namanya yang kita buatkan yaitu tepuk dan dingdung. Nah, mudah-mudahan dengan dilakukan tepuk ini maka kita akan kembali konsentrasi kita fokus kepada apa yang sedang kita lakukan. Saya kasih contoh ya. Tepuk dan dingdung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, aha aha. Kita goyang ya. Kemudian mantap. Ya, seperti itu ya. Nah, karena kita dalam kondisi yang kurang tinggi untuk mendapatkan dokumen yang bagusnya, kita dengan posisi jongkok aja ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk dang dingdung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding dung dung dung, aha aha, ser aha aha, ser aha aha, ser. Mantap. Iya. Gimana ibu? Sudah
mulai segar konsentrasinya kembali. Iya. Jadi ternyata dalam belajar pun kita harus ada penyegaran melalui kegiatan sebagai contoh tadi yang juga kita lakukan. Ya, itu maksudnya dengan tujuan supaya kita kembali fokus pada apa yang akan kita lakukan. Nah, kembali kepada materi yang saya sampaikan tadi. Jadi dampak kekurangan gizi batas pada usia dewasa. Nah, dari sana kita bisa memberikan kesimpulan yang sudah ada di depan, maupun nanti boleh saja dari ibu berpendapat memberikan kesimpulan menurut yang dia serap. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu yang ini. Kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap beratnya badan bayi saat lahir. Bayi sehat yang kuat tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Nah, jadi kecukupan gizi ini dampaknya ya, dampaknya. Jadi sebaliknya yang harus kita lakukan dengan adanya dampak seperti ini, kita berusaha bagaimana kekurangan gizi itu dapat kita atasi, ataupun sebelum terjadi maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan harapan kita jadi anak itu akan mendapatkan gizi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena selama kehamilan ini gizi itu berpengaruh terhadap berat badannya bayi. Kemudian bayi yang tidak sehat karena kekurangan gizi dari ibu hamil itu menyebabkan pertumbuhan anak menjadi terganggu. Anaknya tidak tinggi, kurang cerdas, dan disesuaikan pada masa usianya. Anak yang seusianya bisa lebih tinggi, lebih gemuk, lebih sehat, namun anak yang kurang gizi mengalami hal yang sebaliknya. Kemudian pada saat usia sekolah, prestasi anak tersebut akan terganggu, dan kalau anak yang sudah mengalami kekurangan gizi maka akan terganggu. Namun anak yang berkecukupan gizi itu akan menjadi anak yang berprestasi. Kemudian pada saat dewasa, anak tersebut akan menjadi anak yang produktif dan mampu mencari pekerjaan ataupun melakukan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan cita-citanya. Nah, jadi itulah dampak kekurangan gizi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, untuk lebih jauhnya ibu nanti di rumah bisa membaca buku pintar tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil yang sebagaimana yang telah dimiliki. Nah, sebagai bahan-bahan bacaan kita di rumah. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita karena keterbatasan waktu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ibu-ibu telah mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang menyinggung perasaan. Saya secara pribadi memohon maaf yang setulus-tulusnya. Kepada Yang Maha Kuasa kita sama-sama memohon ampunannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKH meraih keluarga sejahtera.